Mamaya kasih bersabar buat dua urutnya. Saya tak kemudian menyangka dua kedua rahmatullah Tibti ala sembahyang betul tak kirim doa Tibti ala sembahyang betul tak kirim doa Gepul kuliah ubah fakultas Malang jurusan bidan atau musikulah kadang-kadang biaya mertua merokok pitan yang kerjaan Antan kepegangan yang kejajan Antan kepegangan masa-masa yudi Mamaya kasih bersabar dua-dua urutnya sayang tak kemudian menyangka dua kedua rahmatullah Tibti sampai betul tak kirim doa Tibti sembahyang betul tak kirim doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karya ada còn về vật tour nào mà có nhà tiền tính tính nhau thực ra đến những người ta in cho tôi đến đây đây đi mỗi ý phải đi một bên mà nếu mà như vậy nó đủ cái đó rất là nhiều ABC yang tahu ya. Satu. ada rukun ulun yang kata mutu ni mereka yang mati ya rukun oh doktor Bojo itu dia. Baiklah, tibalah kita pada acara musabaqah al-thaqafiyah pada malam yang berbahagia ini. Sebentar lagi kita akan menyaksikan para peserta bertarung, tapi bukan bertarung jiwa raga karena hanya gemeraga, tapi bertarung membawa dalil masing-masing dalam menjawab semua persoalan dewan juri. Tapi sebelumnya kami panggilkan kepada
utusan daripada masing-masing regu untuk menghadap Dewan Juri guna dan maksud mengambil amplop soal. Kepada masing-masing utusan daripada setiap regu kami persilahkan. Misalkan dua. Baik, kita persilahkan. Regu A akan ditempati oleh Tengku Muhammad Ridha bin Jalaluddin. Beri semangat. Yang berasal dari Kampung Denau. Yang kedua akan ditempati oleh Tengku Sohibul Izar bin Saifuddin. Beliau berasal dari Kampung Lang. Yang ketiga akan diisi oleh Tengku Zulfahmi bin Abdul Muttalib. Beliau berasal dari Kampung Lamde. Kepada peserta yang menempati regu A, kami persilahkan.
Untuk regu B akan diisi oleh Tengku Fadil Irwandi bin Idrus Saidi. Beliau berasal dari Kampung Lambate. Yang kedua akan diisi oleh Tengku Murtada bin Samidan. Beliau berasal dari Desa Dam. Yang ketiga akan diisi oleh Tengku Rahladi bin Hasbullah. Beliau berasal juga dari Desa Lamdut. Kami persilahkan regu B untuk menempati meja B. Dipersilahkan. Mana pendukung Rahmadi? Pendukung Muhammad Ridha. Ya, kita lanjutkan. Regu C akan ditempati oleh Tengku Muhammad Nazar bin Muhammad Yaqi. Beliau berasal dari Lamkunyet. Yang kedua akan diisi oleh Tengku Irfan bin Muhammad Junaid. Beliau berasal dari Kampung Ham. Dan yang terakhir akan diisi oleh Tengku Rijal Fajri bin Arifin. Beliau berasal dari Punge Blangcut, Banda Aceh. Kami persilahkan. Persaingan ketat pada malam yang berbahagia ini sudah nampak di hadapan kita para peserta yang berukuran besar-besar. Hingga waktu kalau meja ramhan hampa. Apalagi regu A buat tengah langsung betul oleh Tengku Muhammad Ridha. Baik. Selanjutnya kita persilahkan regu A untuk memperkenalkan diri kepada seluruh penonton. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu dari regu A ingin memperkenalkan diri. Nama ulun tuan Muhammad Ridha. Kemudian nama tengku yang lahnun ulun tuan. Nama gopnya adalah Tengku Sahibul Izzat. Kemudian tengku yang lahui ulun tuan. Nama gopnya adalah Tengku Zulfahmi. Adapun moto kamu pada malam yang berbahagianya adalah Tarjul najata wa lam tasluk masalikaha innas safinata la tajri 'ala al-yamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moto yang sangat luar biasa. Artinya, tarjul najata wa lam tasluk masalikaha. Taharap bermerumpok kemenangan akan tetapi hana tak mau dalam sebab hana tak tempuh jalan untuk menuju kemenangan. Sama lagi orang yang mengarungi lautan tanpa menggunakan perahu. Beri tepuk tangan untuk regu A. Kami persilahkan regu B untuk memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulang tuan Muntada. Adapun tengku yang didah dan ulang tuan Tengku Fadil Irwandi. Dan adapun tengku yang berada di sebelah sini ulang tuan
Beliau bernama Rahmadi. Adapun motto kami pada malam yang berbahagianya, la taj'al nafsaka syam'atan tati'u ghairaha. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyemutunya belum hanya lembu arti. Baik, selanjutnya kita persilakan Rukusi untuk memperkenalkan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulang tuan Muhammad Nazar. Nama Tengku yang di samping dahnul ulang tuan, beliau bernama Tengku Arifan. Dan nama Tengku yang di samping dahnul ulang tuan, sebabnya bernama Tengku Rijal Fajri. Adapun motto yang kita yang berbahagia adalah wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad, la tahaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan takut dan jangan gentar. Itulah moto dari Rukusi. Beri semangat. Baik. Sebelum kita membacakan soal untuk regu A, sebelumnya kami ingat kepada masing-masing regu tentang aturan. Masih sama lagi malam baru, hanya perubahan. Cuma kamu ingat itu bak soal harap untuk nerima tiket karena soal tidak diulang. Soal yang ditanyakan hanya dibaca satu kali. Untuk waktu itu bak soal parai mungkin na gudang dua go. Jadi jangan dong. Untuk aturan masih sama seperti malam sebelumnya. Sebelum gedanya kamu dalam pembacaan soal, aji teh dari regu A, regu B, mantap, regu C, ya oke. Alat tulis. Cina tiga alat tulis. Baik. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara musabaqah al-thaqafiyah grup 2 kita mulai. Kepada Dewan Hakim yang membacakan soal dipersilahkan. Soal yang pertama untuk regu A. Menurut pendapat pengar ataupun pendapat yang kuat, seseorang yang meninggal di kampung halamannya setelah usai peperangan, maka dia tidak termasuk dalam golongan orang yang syahid. Bagaimanakah ta'rif orang syahid menurut pandangan syara'? Orang yang meninggal dalam peperangan memerangi orang kafir. Baik, sebentar. Regu B dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Man mata fi qitali kufari fi sabatihi sawa'un qatalahu kafirun mutlaqan aw muslimun khata'an aw adda silahuhu ilaihi aw saqata an dabbati aw nahu dhalika. Iya, 50 untuk regu B. Beri semangat untuk regu B. Semangat.
Soal yang kedua dilanjutkan. Soal yang kedua, tidak semua jenis harta diperbolehkan ataupun sah untuk diwakafkan. Yang ingin kami tanyakan, bagaimanakah kriteria harta-harta yang sah untuk diwakafkan? Yang pertama adalah wakaf daripada barang yang mungkin untuk manfaat beserta kekal ilmi. Kemudian yang kedua adalah wakaf adalah wakaf pada wakafnya baik kepada sesuatu yang diharumkan. Kemudian yang ketiga adalah tawakaf di atas asal yang wujud dan furuk yang han abe-abe. Dewan Hakim memutuskan Remu'ah mendapatkan nilai 100. Soal dilanjutkan. Soal yang ketiga, terjadi ikhtilaf pendapat ulama dalam menafsirkan makna qadim dari azali. Ada yang mengatakan sama makna keduanya, ada pula yang membedakan makna keduanya. Coba saudara jelaskan perbedaan ta'rif keduanya. Menurut pendapat ataupun atau yang kedua. Soal kami ulang. Terjadi ikhtilaf pendapat ulama dalam menafsirkan makna qadim dari azali. Ada yang mengatakan sama makna keduanya, ada pula yang membedakan makna keduanya. Coba saudara jelaskan perbedaan ta'rif keduanya. Yang pertama adalah dunia yang pegang makna daripada azali dan qadim sama adalah mala awwala lahu, barang-barang yang hanya jenis awal itu yang wujud baginya. Sedangkan menurut pendapat yang kedua adalah mala awwala lahu, barang yang hanya jenis awal itu yang wujud baginya, bersamaan dengan wujud ataupun hana. Perbedaan ini menurut pendapat pertama iaitu lebih umum, sedangkan pendapat yang kedua membedakan azali kepada sesuatu yang lebih umum, sedangkan qadim yang khusus sesuatu yang wujud. Iya, tepat sekali. Remu'ah mendapatkan nilai 100. Ni kan pakai mi yang dong abang yang itu. Soal dilanjutkan. Soal yang keempat, mengiradahkan seseorang menjadi mukmin ataupun kafir merupakan perkara yang jaiz bagi Allah Ta'ala. Tolong anda sebutkan bait matan jauhara yang menerangkan hal demikian. Wajaisun alaihi khalqu syarri wal khairi kal islam wa jahlil kufri. Kompor dah 100 untuk Remu'ah. Soal dilanjutkan. Soal yang kelima, naib fa'il merupakan satu isim yang marfu' yang bertempat pada tempat fa'il setelah fa'il tersebut dibuang. Sebutkan 4 perkara yang bisa dijadikan sebagai naib fa'il. Yang pertama adalah maf'ul bih, kemudian yang kedua adalah darab, yang ketiga jar majrur, dan yang keempat adalah masdar yakni maf'ul mutlaq. Iya, tepat. 100 untuk Remu'ah. Baik, kita lanjutkan soal berikut. Soal yang keenam, tasrifkanlah fi'il amar dari kalimat waqa yang ditaukidkan dengan nun taukid saqilah. Lianna, qiyani, kunna, qinna, qiyani, qinani. Ya, lagi-lagi 100 untuk Remu'ah. Beri semangat. Soal dilanjut. Soal yang ketujuh, sebutkanlah 3 sebab
yang menjadikan seseorang bersifat dengan al-iffah. Bismillahirrahmanirrahim. انقطاع الطمع وترك الحرص على كسب المال والقناعة بما تدعو إليه الضرورة. Iya, tepat lagi 100 untuk kedua. Soal dilanjut. Soal yang ke-8. Selain mengirimkan pasukan ke Ubullah, Khalifah Abu Bakar juga mempersiapkan pasukan kepada Al-Musaffah, yaitu satu daerah yang berada pada arah utara Irak. Siapakah nama pemimpin pasukan tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Iyad bin Ghunmi. Iya, lagi-lagi untuk melok kodoh untuk kedua. Lanjutkan. Soal yang ke-9. Sebutkan huruf-huruf yang keluar dari maudhi'us syafatain. Bismillahirrahmanirrahim. Waw, ba, mim, dan fa. Lagi 100 tambahkan untuk kedua. Lanjutkan. Baik. Cina teh nama itu pulpen. Berubah ya. Berubi juga pulpen. Mantap. Rebusi. Ya. Itu soal faraid. Diterima pakai. Pembaca soal dipersilahkan. Soal yang ke-10. Soal faraid. Seorang wanita karir meninggal dunia. Ahli waris yang masih hidup adalah ibu, satu anak perempuan, seorang cucu perempuan dari anak laki-laki, dan seorang saudara laki-laki kandung. Adapun harta yang ditinggalkan oleh almarhumah berupa perhiasan emas seberat 360 gram. 360 gram. Berapa gramkah yang diperoleh oleh saudara laki-laki kandung? Soal kami ulang. Seorang wanita karir meninggal dunia. Ahli waris yang masih hidup adalah ibu, satu anak perempuan, seorang cucu perempuan dari anak laki-laki, dan seorang saudara laki-laki kandung. Adapun harta yang ditinggalkan oleh almarhumah berupa perhiasan emas seberat 360 gram. Berapa gramkah yang diperoleh oleh saudara laki-laki kandung? Peserta mohon ditahan dulu sebelum dipersilahkan. Ini jauh. Porter je, bukan porter. Lemparan. Lemparan. Kak ni.
Makan. Berdoa, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. 60 gram. 60 gram. Selamat berdoa mendapatkan nilai 100. Ya, usai sudah pembacaan soal pemerataan untuk regu A. Mari kita lihat hasil perolehan nilai untuk sementara waktu. Regu A memperoleh nilai sebanyak 900 rupiah. B memperoleh nilai 50 dan C masih di posisi Boh Majagani. Tapi tetap semangat. Untuk selanjutnya kami akan membacakan soal pemerataan untuk regu B. Dewan Hakim mohon bersiap-siap. Dewan Hakim, falyatafaddal. Soal yang pertama untuk regu B. Di antara perkara yang disunatkan setelah meninggalnya seseorang adalah takziah ke rumah duka. Bagaimanakah yang dimaksud takziah menurut pandangan syarak? Ya, regu C. Bismillahirrahmanirrahim. Al-amru bis-sabri wal hasu alaihi bima'dil ajri wad du'a'u lil mayyiti bil maghfirati walil musabi bil jabratil musibati. Ya, regu C mendapatkan tambahan nilai 50. Selamat untuk regu C. Kami persilahkan untuk dibacakan soal yang kedua. Soal yang kedua. Kapankah mulai dan berakhirnya waktu sunnah menyembelih udhiyah? Bismillahirrahmanirrahim. Ketika terbit matahari pada 2 khutbah dan pada 2 khutbah yang satu pada ini dan akhir urut tasyrik. Akhirnya pada akhir urut tasyrik. Baik, Dewan Hakim memutuskan regu B memperoleh nilai 80. Soal dilanjutkan. Soal yang ketiga. Di antara beberapa ta'alluq sifat qudrah, ada satu ta'alluq yang dinamakan dengan ta'alluq hakiki, yaitu tanjizi hadis.
Bagaimanakah maksud dengan ta'alluq hakiki? Ta'alluquha bil ma'dumi faturiduhu wa bil ma'dumi bil mawjudi fatu'timuhu. Iya, 100 untuk lagu B. Beri semangat. Soal selanjutnya. Soal yang keempat, menurut i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala semuanya itu qadim. Hal ini tercantum dalam salah satu bait Matan Jauhara. Pertanyaannya, bagaimanakah bunyi bait tersebut? Ya, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indana asma'uhul 'azima kadza sifatu dzatihi qadim. Ya, 100 untuk lagu maaf, bukan 150. Lanjut dulu dah. Kata gua betul dulu dah. Ya, 50 untuk lagu A. Lanjutkan. Soal yang kelima, sebutkan 4 tempat yang wajib dibuang khabar. Sesudah laula, sesudah samsara, sesudah huwa ma'a, dan sebelum ha yang ada patut baginya hal itu khabar. Iya, benar. 100 untuk lagu B. Selanjutnya. Soal yang keenam, tolong Anda tasrifkan fi'il amar daripada ba'a yabi'u. Bi'a. Iya, 100 untuk lagu B. Selanjutnya, Dewan Hakim kami persilahkan. Soal yang ketujuh, sebutkan 5 perkara yang menyebabkan timbulnya sifat ulfah. Agama, musaharah, al-biru, dan afar. Iya, 100 lagi untuk lagu B. Dilanjut. Soal yang ke-8, dalam sejarah Islam pernah terjadi suatu peperangan yang dikenal dengan nama Ghazwatul Fatah ataupun peperangan Fatah, dikarenakan kafir Quraisy melanggar syarat perjanjian Hudaybiyah. Pertanyaan kami, pada tanggal dan bulan apakah terjadinya peperangan tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. 20 Ramadan. Bisa diperjelas? Tanggal 20 Ramadan. Iya, 100 untuk Abang Muntaha. Soal lanjut. Soal yang ke-9, huruf-huruf hijaiyah yang termasuk ke dalam huruf al-qamariyah ada 14. Tolong Anda sebutkan 8 saja dari huruf-huruf al-qamariyah tersebut. Ba, jim, ha, kaf, kaf, mim. Ya. Ya, tepat sekali 100 lagi untuk regu B. Soal dilanjutkan. Soal yang ke-10, soal faraid. Seorang direktur utama PT Bebek Lepas meninggal dunia. Harta kekayaan yang ditinggalkannya mencapai 120 miliar rupiah. Ahli waris yang masih hidup adalah Ibu
seorang anak perempuan dari anak laki-laki, dan seorang saudara laki-laki kandung. Berapa rupiahkah yang menjadi jatah anak perempuan dari anak laki-laki? Soal kami ulang. Seorang direktur utama PT Bebek Lepas meninggal dunia. Harta kekayaan yang ditinggalkannya mencapai 120 miliar rupiah. Ahli waris yang masih hidup adalah ibu, seorang anak perempuan dari anak laki-laki, dan seorang saudara laki-laki kandung. Berapa rupiahkah yang menjadi jatah anak perempuan dari anak laki-laki? Dipersilahkan Ibu B. Betul, Pak. Ya, mohon maaf Ibu B, hanya jauh karena waktu 5 detik setelah dipersilahkan. Dengan demikian, soal dilempar dan diberikan kesempatan Regu A untuk menjawab. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. 20 riyal. Ya. 50 untuk Regu A. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita menyaksikan layar monitor hasil perolehan nilai untuk sementara. Regu A kembali merebut nilainya yang hilang, sempurna 1000, dan Regu B berjumlah 730, dan Regu C masih di posisi rendah 50. Tapi tetap tenang karena Dino jatah untuk Regu C. Baiknya boleh hakim. Siap Regu C? Dewan Hakim dipersilahkan. Soal yang pertama untuk Regu C.
Mualat merupakan salah satu daripada sunat wudu. Yang ingin kami tanyakan kepada anda, bagaimanakah maksud daripada mualat tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Mualat itu hanya berkira apabila terpasu di antara dua buah anggota. Tetapi baru berkira mualat dengan hanya terpasu anggota sesudah taraf anggota yang kedua. Taraf satu anggota sesudah taraf anggota yang lain dengan hanya terpasu. Baik, regu B, mohon maaf, regu C mendapatkan nilai 80. Soal dilanjutkan. Soal yang kedua. Tolong anda bacakan ta'rif daripada al-ijarah ataupun sewa menyewa. Bismillahirrahmanirrahim. عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم. Iya, 100 untuk regu C. Soal dilanjutkan. Soal yang ketiga, secara tafsil, sifat qudrah mempunyai 7 ta'alluq. Coba saudara sebutkan ke-7 ta'alluq tersebut sesuai dengan tertibnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ta'alluq suluhi qarin, kemudian ta'alluq qabdah, kemudian ta'alluq bil fi'li, kemudian ta'alluq qabdah, kemudian ta'alluq bil fi'li, kemudian ta'alluq qabdah, kemudian ta'alluq bil fi'li. Iya, lagi-lagi 100 untuk regu C. Beri semangat penonton untuk regu C. Soal selanjutnya. Soal yang keempat. Sebutkanlah bait matan jauharah yang menyatakan bahwa setiap hamba wajib mengambil suhuf atau catatan amal di hari akhirat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. وواجب أخذ العباد صحفا كما من القرآن نصا عريضا. Iya, lagi 100 tambahkan untuk regu C. Semangat. Dewan Hakim gaskan. Soal yang kelima, munada terbagi kepada 5. Tolong anda sebutkan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama mufrad alam, kemudian nakirah maqsudah, kemudian nakirah ghairu maqsudah, kemudian jumlah, kemudian syabbah jumlah. Baik, jawaban dikunci. Mohon menunggu sebentar. Dewan Hakim bermusyawarah. Ya, penonton harap tenang. Baik. Agar lu regu C, Dewan Hakim memutuskan regu C diberikan nilai 60. Tetap semangat. Soal dilanjut. Soal yang keenam. Tolong tengku tasrifkan fi'il amar sona yasunu yang masuk nun taukid tsaqilah. Bismillahirrahmanirrahim. Sawunna sunan sunanni sununna suninna sunanni sunanni. Sebentar.
Baik, Dewan Hakim telah memutuskan dan keputusan ini tidak dapat diganggu-gugat. Dewan Hakim memberikan nilai Dewan Hakim memberikan nilai untuk Rebusi sebanyak 70. Pembaca soal dilanjut. Soal ketujuh. Timbulnya sifat hasud atau dengki. Penonton harap tenang. Karena bel baru ketahuan. Ya. Dilanjut. Soal yang ketujuh. Timbulnya sifat hasud atau dengki dikarenakan adanya salah satu dari tiga sebab. Sebutkan dengan benar ketiga sebab itu. Bismillahirrahmanirrahim. Suhul hasili fil fadaili bu'dul maksudi dan suhul hasili fil fadaili. Enam bengeh yang dihasutkan pada kelebihan. Sebentar. Rebusi mendapat nilai 65. Soal selanjutnya. Soal yang ke-8. Sebutkan 2 orang istri Nabi yang wafat di saat beliau masih hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama Khadijah bintu Khuwailid, kemudian Zainab bintu Khuzaimah. Iya, 100 untuk Rebusi. Soal lanjut. Soal yang ke-9. Sebutkan 5 huruf yang termasuk dalam huruf mad lazim mukhaffaf harfi. Hayyun Taha. Bisa diperjelas? Hayyun Taha. Ha ya ta hara. Iya, 100 untuk Rebusi. Untuk selanjutnya kita masuki soal faraid. Peserta siapkan alat tulisnya. Pembaca soal dipersilahkan. Soal yang ke-10. Soal faraid. Seorang rajulun meninggal dunia. Adapun ahli warisnya seorang istri, 2 orang putri, seorang ayah, dan seorang ibu. Sedangkan warisan yang ditinggalkan adalah senilai 270 mayang emas. 270 mayang emas. Berapa mayangkah emas yang menjadi milik masing-masing putri? Soal kami ulang. Seorang laki-laki meninggal dunia. Adapun ahli warisnya seorang istri, 2 orang putri, seorang ayah, dan seorang ibu.
Sedangkan warisan yang ditinggalkan adalah senilai 270 mayam emas. Berapa mayam emaskah yang menjadi milik masing-masing putri? Rebuse, dipersilahkan. Ya, soal faraid gugur. Baik, usai sudah pembacaan soal untuk rebuse, hasil perolehan nilai untuk sementara Rebu A masih memimpin teman-temannya dengan jumlah nilai 1000. Rebu B memperoleh nilai sebanyak 730 dan Rebu C berada di posisi lembu 2 yaitu 825. Persaingan semakin ketat, para peserta diharapkan untuk berhati-hati pada soal selanjutnya. Karena selanjutnya kita akan membacakan soal rebutan. Sebelumnya kamu ingat soal rebutan hanya ulang 2 kali. Apabila peserta sudah mengetahui arah dari soal yang ditanyakan, harap untuk segera netegon bel. Karena menyo lambat kita nyo tegon bel akan ditegon limon kanyo. Tapi resikonya menyo tegon dengan hana jauh atau jawabannya salah dikurangi 100. Bisa dipahami peserta? Oke. Sebelumnya teteh bel ini regu A, B, C, ya. Dewan Hakim, kamu persilahkan. Soal yang pertama, boleh atau tidakkah melakukan akad ariyah? C. Boleh. Iya, silakan seluruh ragu C. Perlahan yang bagus. Selamat, Ugustin mendapatkan nilai 100. Soal dilanjut. Soal yang kedua, salah satu daripada fardu wudu adalah tertib. Pertanyaan kami kepada Anda, apakah hukumnya apabila seseorang lupa mengerjakan fardu wudu secara tertib? Tidak tertib.
Ragu? A. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila tinggal tertib maka hanasah wudu. Iya, selamat datang memperoleh satu. Soal lanjut. Soal yang ketiga. Berbeda dengan kudrah dan iradah. Sifat ma'ani yang satu ini hanya memiliki satu ta'alluq saja, yaitu tanjisi qadim. Sifat apakah yang dimaksud? Ragu B. Ilmu. Iya, selamat Ragu B mendapatkan nilai 100. Semangat penonton. Iya, lanjutkan. Soal yang keempat. Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang menciptakan hamba dan menjadikan semua amal hamba. Ragu C, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. فخالق لعبده ومعبد موفق لمن أراد أن Iya, 100 lagi untuk Ragu C. Persaingan semakin ketat, saudara. Lanjutkan. Soal yang kelima. Sebutkanlah fi'il muqarabah yang dalalahnya kepada hampir khabar. Soal gugur. Peserta harap fokus pak soal. Bila lima penonton. Iya, kita lanjut. Soal yang keenam. Ada 3 adawatul istisna yang mustafnanya boleh mansub dan boleh pula majrur. Ragu C. Bismillahirrahmanirrahim. Khala, ada dan hasya. Iya, selamat. Ragu C dikurangi 100. Jebakan Batman. Soal belum selesai dibacakan. Kapankah mustasna khala dan ada wajib dibaca nasab? Takbir. Iya, mohon berhati-hati. Dewan Hakim, gaskan. Soal yang ketujuh. Dari 14 tasrif fi'il mudhari' ya'taddu, ada 2 di antaranya yang mumtana' idgham. Sebutkan kedua fi'il mudhari' tersebut. Ya, soal lenyap. Dilanjutkan. Soal yang ke-8. Tolong Anda sebutkan 2 wazan yang termasuk dalam mulhaq ihran jama'. A. Bismillahirrahmanirrahim. If'an lala dan if'an la. Iya, selamat Rubuah mendapatkan tambahan nilai 100. Rubuah 1200, Rubuh CB Red, Rubuh 25. Lanjutkan Dewan Hakim. Soal yang ke-9. Sifatun tahmilu sahibaha. C. Bismillahirrahmanirrahim. Hilil. Iya, 100 untuk lagu C. Selamat. Semakin tegang. Lanjutkan Dewan Hakim. Soal yang ke-10. Apabila kita hendak keluar dari masjid, maka dianjurkan untuk membaca doa. Tolong Tengku bacakan. C. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Allahu Rabbi, 100 lagi untuk lagu C. Semangat Ragu A dan Ragu B. Ya, kita lanjutkan. Soal yang ke-11. Dalam masa sakitnya,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk bertemu dengan kaum Ansar yang sudah berkumpul di dalam masjid. Dan beliau berjalan dengan bersandar kepada dua orang. Siapakah kedua? Regu A, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Ali dan Fadli. Iya, regu A. Ragu? Iya, kita lanjutkan. Soal yang ke-12. Kekalahan dalam waq'atul jasril ula membuat Sayyidina Umar marah sehingga mengirimkan pasukan tambahan untuk melakukan penyerangan kali kedua. Peperangan tersebut pada akhirnya memperoleh kemenangan dan membuat pasukan Persia jadi kocar-kacir. Siapakah pemimpin pasukan dalam Regu C, dipersilahkan. Sa'ad bin Abi Waqqas. Iya, selamat. Regu C dikurangi 100. Jawaban yang benar adalah Al-Musanna bin Harisah. Penonton harap untuk tenang. Iya, kita lanjutkan. Soal yang ke-13. Salah satu dari pembahagian mad dalam ilmu tajwid adalah mad iwad. Berapakah kadar panjang? Iya, Regu A. Bismillahirrahmanirrahim. 2 harkat. Iya, 100 lagi untuk Regu A. Selamat menambah nilai Regu A menjadi 1.400. Kami persilahkan Dewan Hakim. Soal yang ke-14. Ba yang sakin apabila bertemu dengan huruf mim maka hukum bacaannya adalah Regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhfa Syafawi. Iya, 100 ribu lagi Regu A. Dikurangi 100. Biawai tenang ini. Dikurangi 100. Lanjutkan. Soal yang ke-15. Orang-orang yang mengambil pusaka dari pihak perempuan berjumlah 7 orang. Namun bila semuanya masih hidup, maka hanya 5 orang saja yang mendapatkannya. Tolong C, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama bintun, kemudian bintul ibni, kemudian ummun, kemudian ukhtus syaqiqah, kemudian zaujah. Iya, 100 untuk Regu C. Soal pamungkas. Soal terakhir. Dilanjutkan. soal yang ke-16. Osbah terbagi 3. Sebutkan satu per satu. Iya, Regu C. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama Usbah bin Nafsi, yang kedua Usbah bin Ghairi, yang ketiga Usbah ma'al ghairi. Iya, 100 untuk Regu C. Iya, hasil terakhir Regu A memperoleh nilai 1.300. Regu C 1.225 dan Regu B 830. Dengan demikian, yang berada di posisi aman untuk sementara waktu adalah Regu A dan Regu C. Maka para hadirin wal hadirat sekalian, usai sudah acara kita pada malam yang berbahagia ini,
nantikan kembali musabaqah al-thaqafiyah, musabaqah muhadarah dan musabaqah hifdz pada malam esok yang insya Allah akan kami tampilkan peserta-peserta yang jauh lebih hebat, yang jauh lebih bersemangat daripada malam yang berbahagia ini. Demikianlah acara kita pada malam yang berbahagia ini. Selanjutnya kepada seluruh peserta kami mintakan untuk meninggalkan pentas setelah bersalam-salaman. Dipersilahkan. Demikianlah acara kita jauh pada malam yang berbahagianya. Kamu adu nama Dewan Hakim dan moderator undur diri dari harapan hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah dan adu segala kekurangan dan kesilapan. Besar harapan kami untuk dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kau yang tampil tengok undian? Undian untuk malam ini. Boleh buka bang? Boleh. Nak aku dah kena mom. Tengah aku tengah hero. Pak kau tu. Pak, macam tu weh weh. Wah, weh cik macam betul. Nantinya kalau mana ya hari. Petugas kebersihan dari kelompok He untuk segera membangun tugas. Kepada petugas kebersihan dari kelompok 3 harap untuk segera membangun tugas. Sekian dan terima kasih. Bisa. Mati tadi lucu. Ini jauh nabur. Tadi rob. Kayak. Apa lu? Untuk video.